Diskusi kita kali ini berkaitan dengan kajian dan analisis dari beberapa program yang menjadi unggulan dari Presiden Prabowo. Yang pertama adalah berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Melihat dinamika dari program Koperasi Desa Merah Putih ini, ternyata memang ini program yang cukup sulit untuk bisa diwujudkan dan bahkan berpotensi sulit juga untuk berjalan efektif karena berkaitan dengan beberapa ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh koperasi desa tersebut sebelum mendapatkan kucuran permodalan dari Bank Himbara. Padahal dari sisi kapasitas modal yang sekitar 3 miliar itu saja, apabila dicicil selama 5 tahun itu potensinya juga sangat berat. Karena apa? Karena nilai cicilannya kan tentunya sekitar 65 juta setiap bulan. Nah, sementara segmen pasar dari koperasi itu sendiri kalau berdiri semua di setiap desa, maka segmen pasarnya hanya terbatas pada lingkup desa itu saja. Nah, terus yang kedua adalah berkaitan dengan sumber daya. Kalau kita merujuk dari usaha BUMDes di setiap desa, itu saja tidak semua berjalan. Padahal itu kan dengan kapasitas modal yang kecil dan itu dana BUMDes itu kan dari pemerintah atau dari dana desa. Tidak ada beban setiap bulan untuk melakukan cicilan. Nah, itu saja tidak semua desa BUMDesnya berjalan efektif. Nah, ini kembali lagi berkaitan dengan masalah sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Nah, terus yang ketiga, ini berkaitan dengan potensi ekonomi di desa atau pelaku ekonomi di desa itu juga apabila dari setiap koperasi Desa Merah Putih itu struktural yang ada itu tidak mampu profesional dan bijaksana dalam mengambil langkah-langkah yang taktis, langkah-langkah yang produktif, serta langkah-langkah yang bijak, maka berpotensi akan membunuh para pelaku ekonomi di desa. Nah, wacana dan keputusan dari regulasi yang berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih itu sudah lebih dari setengah tahun dan sampai saat ini belum ada satu Koperasi Desa Merah Putih pun yang mendapatkan kucuran modal. Padahal di bulan Oktober sudah diumumkan oleh Menko yaitu Pak Zulkifli Hasan bahwa rencana 1.000 koperasi dulu yang akan dikucurkan permodalan tersebut. Nah, tetapi ini kan hambatannya kan di lapangan berkaitan dengan ketentuan teknis di mana setiap koperasi itu harus punya bangunan yang memang layak dan produktif untuk dijadikan satu tempat usaha satu atap, yaitu ada untuk perkantorannya, untuk kliniknya, untuk gudangnya. Nah, dan ada space juga untuk berjualan kebutuhan sembako atau kebutuhan kelontong yang berkaitan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Nah, jadi dari beberapa kendala itu sebenarnya kalau kita melihat potensi Koperasi Desa Merah Putih ini untuk sukses sesuai dengan target itu sangat kecil. Nah, jadi sebaiknya ini mumpung tepatnya kan menjelang awal tahun 2026, ini seharusnya Presiden itu melakukan langkah-langkah yang strategis untuk melakukan evaluasi. Karena menurut saya yang efektif itu bukan Koperasi Desa Merah Putih, akan tetapi koperasi rakyat yang dibuat oleh pemerintah dari pusat terus ke provinsi
terus kabupaten sampai tingkat kecamatan. Nah, saya simulasikan kalau di pusat misalnya disiapkan modal 100 miliar. Lalu di provinsi dari 38 provinsi itu disiapkan modal misalnya 50 miliar. Maka potensi permodalan untuk di pusat dan provinsi itu sekitar 1,9 triliun. Terus nanti di tingkat kabupaten itu juga disiapkan modal itu sekitar 10 miliar. Maka potensi permodalan kalau dari 514 kabupaten dan kota ini kan sekitar 5,4 triliun. Maka kebutuhan modal sudah sampai tingkat kabupaten itu baru 1,9 ditambah 5,4 ya. Berarti baru 7,3 triliun. Nah, nanti di setiap kecamatan itu dari 7.500 kecamatan itu disiapkan modal cukup 5 miliar. 5 miliar dikalikan 7.500 kecamatan, maka potensinya kan sekitar 17,5 triliun. Nah, dengan potensi modal di tingkat kecamatan yaitu 7.500, maaf bukan 17,5 tapi 37,5 triliun. Artinya kebutuhan modal itu di bawah 50 triliun. Nah, dan ini murni unit usaha yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, mekanisme kerjanya itu untuk di koperasi di setiap kecamatan. Itu di samping dia melakukan penjualan perdagangan secara umum seperti kebutuhan sembako, agen gas, terus kebutuhan alat pertanian atau pupuk pertanian ya. Maka dengan modal 5 miliar itu, koperasi itu mampu melakukan kontrol. Jadi contoh dengan modal 5 miliar tersebut, koperasi itu ada sektor usaha yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Nah, di sini fungsinya untuk melakukan kontrol terkait dengan harga sembako di pasar. Apabila pada satu momentum tertentu, kan biasanya kan harga ini kan tidak terkendali. Biasanya pasar menentukan seenaknya karena melihat momentum menjelang Lebaran, menjelang 17 Agustus, terus menjelang tahun baru misalnya. Ini kan yang potensi harga kebutuhan pokok itu kan naik. Nah, disinilah fungsi koperasi rakyat yang ada di kecamatan itu bisa melakukan penetrasi pasar ke lapangan. Nah, dengan begitu harga bisa terkontrol, bisa terkendali lagi. Jadi tidak seenaknya pelaku pasar itu menentukan harga. Nah, karena ada fungsi kontrol. Terus sama halnya dengan kebutuhan pertanian. Nah, kebutuhan pertanian ini misalnya itu berkaitan dengan pupuk, obat-obat pertanian dan lain sebagainya serta hasil pertanian. Nah, ini juga fungsi koperasi rakyat yang ada di tingkat kecamatan itu dia juga bisa menampung dari produksi di kecamatan tersebut. Sehingga apabila ada potensi overload produksi di kecamatan itu, maka sisa dari hasil produksi itu kan bisa dilempar ke kecamatan lain. Jadi contoh misalnya di kecamatan ini kebutuhan beras itu misalnya sekitar 100 ton, tapi ternyata pada masa panen ini di satu kecamatan itu dia mampu menghasilkan beras 150 ton. Maka ada surplus 50 ton. Nah, ini tugas di koperasi itu untuk melakukan pembelian dan dilempar ke kecamatan lain yang memang terjadi defisit kebutuhan beras, atau di daerah kecamatan itu yang kebutuhan berasnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakat satu kecamatan. Nah, ini akan terjadi subsidi silang. Maka apabila dari setiap kecamatan itu masih ada surplus, maka dilemparkan ke kabupaten.
Nah, di kabupaten inilah yang akan melemparkan sisa hasil produksi itu ke kabupaten yang lain. Nah, begitu secara berjenjang sampai tingkat provinsi. Apabila di kabupaten itu ternyata masih ada surplus, dia dilemparkan ke provinsi. Mekanismenya apakah langsung dilakukan transaksi atau diinformasikan, sehingga apabila ada kebutuhan dari kabupaten lain, maka koperasi yang ada di kabupaten itu sudah tahu bahwa dia punya sumber surplus beras di kecamatan di wilayah dia di mana. Nah, sama di tingkat provinsi juga sama. Kalau ada kebutuhan permintaan dari provinsi lain yang memang kebutuhan berasnya kurang dari hasil produksi di wilayah mereka, maka dia bisa meminta dari provinsi yang lain atau dilemparkan ke provinsi yang punya kebutuhan tersebut. Nah, di sini terjadi sirkulasi pasar secara ideal dan terstruktur. Karena apa? Karena data yang didapatkan dari setiap kecamatan itu valid. Nah, disinilah akan terjadi satu pemetaan potensi juga, bukan hanya untuk mengendalikan pasar, bukan hanya untuk mengendalikan harga, tetapi berfungsi untuk melakukan pemetaan potensi. Sehingga sampai di pusat itu secara berjenjang, potensi itu valid dan terukur. Nah, sehingga sampai di pusat kalau masih ada surplus misalnya dari produksi beras, lah ini tugas pusat itu yang melakukan ekspor atau misalnya disimpan menjadi cadangan. Nah, itu di pusat, berarti nanti koordinasinya kan dengan Bulog juga. Nah, ini salah satu contoh kita simulasikan dalam produksi beras. Sama nanti dengan kebutuhan yang lain seperti Lombok, seperti hasil-hasil pertanian lain. Nah, apabila ada kontrol di setiap kecamatan, maka di situ di luar dari kontrol harga juga ada pemetaan potensi. Nah, pemetaan potensi yang saya maksud adalah misalnya di kecamatan ini kita tahu kebutuhan Lomboknya, sehingga lewat koperasi rakyat itu berkoordinasi juga nanti dengan petugas PPL bahwa di setiap wilayah dia itu ya harus ada juga yang menanam lombok untuk daerah-daerah yang memang potensi lahannya memungkinkan atau lahannya subur. Nah, tetapi untuk daerah-daerah tertentu juga kita juga bisa melihat potensi yang jauh lebih potensial. Contoh kita lihat daerah Wonosobo, kan daerah dingin. Di daerah Magelang di bagian atas yaitu kecamatan Pakis, Ngablak sampai Kopeng. Ini kan juga daerah dingin. Nah, daerah Ngablak ini biasanya kan didominasi kebutuhan sayuran. Nah, sehingga yang di bawah itu kalau memang daerahnya tidak potensial untuk menanam sayur, yaitu PPL bisa mengarahkan, nggak perlu untuk menanam sayur-sayuran. Kenapa? Dimaksimalkan sesuai dengan potensi dari lahan tersebut. Nah, yang di Wonosobo misalnya, itu kan daerah yang potensial penghasil kentang. Nah, di sana bisa dijadikan sentral. Bisa dihitung nanti kebutuhan kentang di Wonosobo itu berapa ton, lalu produksi di sana berapa ton. Nah, sisanya itu nanti koordinasi antar koperasi di tingkat kabupaten untuk memenuhi kabupaten yang lain. Nah, sisa produksinya itu berarti dilaporkan ke provinsi. Nah, nanti koperasi yang di provinsi itu juga nanti yang akan melakukan penjualan atau pelemparan market ke provinsi yang lain. Nah, jadi semuanya terukur, semua terkontrol. Nah, semua bisa digali potensinya. Kelemahan kita saat ini adalah dari sektor pertanian, banyak petani kita ini kan bersifat gambling. Kenapa? Karena para pelaku atau para petani ini setiap dia menanam sesuatu di musim tanam, dia ini tidak punya kepastian untuk mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena setiap hasil panen, apabila hasil panen itu melimpah, ini sudah terjadi hukum pasar, biasanya harganya turun. Kalau hasil panen itu misalnya kurang baik, maka kebutuhan pasar itu kurang mampu terserap, terutama di lingkaran
wilayah tersebut, maka harga langsung naik. Kita lihat salah satu contoh misalnya, contoh tanaman bawang merah misalnya. Kalau di Brebes panennya bagus, hasil maksimal, panen raya atau berbarengan, harga turun. Karena kebutuhan yang terbesar di wilayah Jabodetabek itu banjir. Kebutuhan produknya, surplus produknya, maka harga menjadi rendah. Nah, sama misalnya Lombok misalnya. Lombok ini kan betul-betul ditentukan dari harga, ditentukan oleh pasar harganya. Jadi banyak sering terjadi kalau misalnya di Jawa Timur, di daerah Banyuwangi, di daerah Jember itu panennya bagus, ya maka harga Lombok di Jakarta menjadi turun. Akhirnya imbasnya kan kepada seluruh petani yang ada di daerah Jawa Tengah, di Jawa Barat, ini kena imbas. Tapi misalnya kalau daerah Jawa Timur ternyata panennya bermasalah, nah itu harga di Jakarta pasti melambung. Sehingga Lombok ini kadang harga bisa sampai 150.000, tetapi juga kalau pas panen raya ya hanya sampai harga 6.000 atau 10.000. Padahal untuk petani Lombok dengan harga 10.000 per kilo itu belum untung. Petani Lombok itu baru bisa ada keuntungan yang ideal itu kan paling tidak harga Lombok kan di angka 15.000 ke atas. Nah, jadi dengan adanya konsep atau skema koperasi rakyat yang saya sampaikan dari pusat, provinsi, kabupaten sampai tingkat kecamatan, itu bukan hanya untuk mengendalikan kebutuhan sembako di pasar dari perdagangan umum ya, akan tetapi juga akan mampu melakukan pemetaan potensi dan melakukan kontrol harga dari hasil pertanian, serta bisa melakukan kontrol terkait dengan potensi dari setiap daerah. Nah, dan ini terukur, terstruktur. Nah, dan sumber daya manusianya ada. Kenapa? Di setiap kabupaten kan sudah ada pegawai dari Kementerian Koperasi. Hanya tinggal nanti disesuaikan, mungkin ditambah tenaga hariannya, tetapi tentunya akan dipilih tenaga-tenaga yang profesional. Nah, sehingga dengan adanya koperasi rakyat itu, maka pertumbuhan ekonomi di bawah, yaitu sirkulasi dan pergerakan ekonomi di desa, ini tidak terganggu. Kenapa? Sektor pelaku ekonomi di desa misalnya kayak warung kelontong, terus toko-toko kelontong, toko-toko sembako, mereka tetap tidak punya pesaing di desa mereka. Mereka tetap berjalan sesuai alur market yang ada, tetapi mereka lebih nyaman. Kenapa? Karena di kecamatan ada koperasi rakyat yang bergerak di bidang yang sama dengan pelaku pasar di pasar-pasar tradisional, sehingga pelaku pasar itu tidak bisa seenaknya menentukan harga atau menentukan naik turunnya harga yang berdasarkan pada kebutuhan pasar saja, karena ada kontrol dari koperasi ini. Nah, jadi di samping itu kebutuhan pertanian juga sama. Nah, selanjutnya ada potensi yang lain. Kan kita tahu bahwa program swasembada pangan dari Presiden Prabowo ini kan sangat bagus. Akan tetapi, nah program swasembada pangan ini kan perlu didukung dari potensi keberlanjutan, dari potensi kesinambungan. Nah, kalau sekarang itu hanya dengan program meningkatkan produksi dengan memperlancar penyaluran kebutuhan pupuk ya, terus dengan perluasan lahan, terus dengan memberdayakan lahan yang ada di Jawa, yaitu dengan program pompanisasi, ini tetap hanya bersifat pragmatis. Kenapa? Karena tidak ada perbaikan lahan. Itu yang pertama. Nah, tidak ada perbaikan lahan ini, maka potensinya swasembada pangan tercapai di tahun ini, di tahun kedua, bisa jadi di tahun ketiga itu nanti tidak sesuai, akan berbeda potensi hasilnya, karena dengan pupuk kimia tanah kan tambah rusak. Nah, jadi seharusnya program swasembada pangan ini juga nanti didukung dengan produksi pertanian menggunakan pupuk hayati juga.
Nah, apabila pemerintah menetapkan program pembenahan lahan itu dengan pupuk hayati, maka kebutuhan pupuk kimia 50%, kebutuhan pupuk hayati 50%. Maka pelaku-pelaku usaha yaitu pupuk hayati yang ada di daerah itu juga bisa hidup. Nah, dan ini bisa bekerja sama juga dengan koperasi rakyat penyalurannya, yaitu dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, sehingga dalam hal ini akan membangkitkan juga ekonomi dari produksi-produksi UMKM terkait dengan pupuk hayati. Dan lahan juga diperbaiki. Kenapa? Kita melihat dari sejarah swasembada pangan di zaman Pak Harto yang dicanangkan tahun 73 lalu berhasil di tahun 84, berarti kan 11 tahun. Tapi mulai tahun 88 hasil panen terus menurun, bahkan akhirnya impor. Nah, ini kan karena pada zaman Pak Harto itu kan menggunakan pupuk kimia semua. Nah, ternyata setelah 10 tahun lebih tanah ini digelontor dengan pupuk kimia, ini kan akhirnya pH-nya turun, asamnya yang naik. Nah, dengan asamnya naik, maka otomatis unsur haranya juga menjadi rendah. Nah, otomatis hasil pertanian menjadi berkurang. Lahan kita sudah perlu diperbaiki, yaitu dengan menggunakan pupuk hayati supaya pH-nya normal kembali. Nah, maka potensi kesinambungan hasil itu akan terjadi sekalipun tanpa harus memperluas atau mencetak sawah baru yang modalnya besar. Kenapa? Rata-rata pupuk hayati itu dia mampu menormalkan pH tanah dan akhirnya bisa meningkatkan hasil panen itu di atas 20%. Nah, sehingga dengan kebutuhan beras kita di atas 36 juta ton setiap tahun, sementara potensi yang dihasilkan dari produksi dalam negeri hanya sekitar 31 sampai 32. Nah, kalau meningkat 20% ya maka potensi kebutuhan itu sudah akan tercover sekalipun tanpa melakukan perluasan. Nah, sehingga kalau kita melakukan perluasan mencetak sawah baru, ya maka itu kita menjadi surplus sehingga kita bisa ekspor. Maka swasembada pangan, ketahanan pangan itu akan tercapai dan itu berkesinambungan. Nah, kenapa berkesinambungan? Karena berkaitan dengan koperasi rakyat tadi. Nah, itu mampu melakukan kontrol dan pemetaan potensi sehingga ada kecintaan petani untuk tetap menjadi petani karena dia tidak gambling. Nah, sehingga dia tahu bahwa kalau dia menanam lombok, dia menanam semangka, dia menanam tomat, dia menanam bawang merah, dia tahu standarnya, dia modal produksi sekian, nanti potensi keuntungannya minimal sekian karena ada kontrol harga minimal di pasar yang dilakukan oleh koperasi rakyat tadi. Nah, dengan begitu akhirnya ada kecintaan petani untuk tetap menjadi petani. Nah, sehingga ini juga berpotensi menjaga kesinambungan hasil dari produksi pertanian. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah adalah kita berbicara swasembada pangan, akan tetapi program yang dilakukan tidak ada penyesuaian dengan kondisi, sehingga yang terjadi adalah di saat pemerintah melibatkan Bulog, gabah dibeli 8.000, tetapi begitu sudah overload di Bulog, ya maka kembali ke pasar dan pasar membelinya dengan harga yang berbeda. Kenapa? Pasar butuh untung. Nah, nggak ada kontrol. Nah, terus nanti kalau tanah ini juga pH-nya juga semakin rendah karena tidak dibenahi, ya maka nanti akan menurun juga hasil panen. Nah, jadi dua faktor itu adalah perbaikan lahan, stabilitas harga yang terjaga dari semua hasil pertanian. Nah, itu akan mampu mendorong tercapainya swasembada pangan dan menjaga posisi swasembada pangan itu secara berkesinambungan, tidak pragmatis. Kenapa? Karena semua aspeknya mendukung. Nah, berbeda kalau harga ditentukan oleh pasar, petani hanya gambling. Nah, ini kan mereka nggak ada kecintaan. Akhirnya musiman aja, di saat dia nggak ada proyek, nggak ada kegiatan di tempat lain, ya dia punya lahan mau nggak mau dia garap. Nah, kadang dia garap juga tidak optimal, tidak profesional. Karena kalau dia hanya mengandalkan dari hasil pertanian itu, dia merasa
nggak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tapi beda cerita kalau petani ini tahu bahwa dia potensi keuntungan sekian dengan menanam ini. Nah, kenapa? Karena ada batasan minimal harga yang dikontrol oleh koperasi rakyat tadi. Terus ada perbaikan lahan juga yang potensi hasil panen terus meningkat karena tanah terus diperbaiki. Nah, jadi ini berkaitan antara sumber produksinya yaitu dari alam dan serapan pasarnya juga mendukung. Nah, maka akan menjaga posisi petani yang ada di tengah, posisi petani yang melakukan produksi. Nah, kalau itu tidak dijaga, ya maka kita akan hanya selalu menggembar-gemborkan program swasembada pangan di setiap pergantian pemimpin, akan tetapi akhirnya tetap mengalami fluktuatif. Kenapa? Karena stabilitas harga tidak terjamin, kualitas tanah juga terus rusak. Nah, yang terjadi adalah nantinya terus melakukan pemerkosaan lahan dengan pupuk kimia, dan terus akhirnya nanti melakukan perluasan lahan, lama-lama mengurangi ketahanan hutan kita. Banyak nanti hutan akan terus disulap. Ya kenapa? Karena bumi ini, tanah kita ini kan tidak bertambah luas. Sementara penduduk terus bertambah. Artinya potensi naiknya kebutuhan beras kita setiap tahun itu kan akan terjadi. Karena jumlah kematian kan jauh di bawah jumlah orang yang lahir. Nah, artinya penduduk terus bertambah, kebutuhan bertambah, lahan tidak bertambah. Nah, akhirnya nanti terjadi ketidakseimbangan. Alam yang seharusnya difungsikan menjadi hutan untuk serapan air, untuk menjaga supaya tidak terjadi bencana, ini mau nggak mau nanti harus ditebang untuk membuka lahan baru. Nah, kalau tidak, ya pilihannya kita akan impor. Nah, dan itu akan terus terjadi. Maka dalam hal ini semua perlu dilakukan kajian secara komprehensif dan dievaluasi lagi terkait dengan program unggulan Pak Prabowo yang terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih dan swasembada pangan. Ini tidak bisa dipisahkan, tetapi harus disinergikan lewat satu sistem atau mekanisme yang tepat. Nah, dengan konsep mekanisme kontrol pasar dari koperasi rakyat yang dibentuk oleh pemerintah mulai dari pusat sampai tingkat kecamatan, maka potensi yang saya sampaikan itu bisa terjaga, dan kebutuhan modal itu juga tidak besar, hanya sekitar 40 sampai 50 triliun. Tidak ada yang terbebani karena itu bisa menggunakan dana APBN, dan dana itu berputar menghasilkan keuntungan yang produktif ya. Karena dia menggerakkan sirkulasi usaha. Nah, dia tidak menjadi kompetitor dari para pedagang, tetapi dia menjadi mitra dan menjadi kontrol. Kenapa? Karena hanya satu di satu kecamatan, kan seperti itu. Nah, jadi semoga diskusi kita kali ini ya bisa sampai kepada pihak yang terkait atau orang-orang yang punya kompetensi dan bisa menjadi bahan kajian. Karena tujuan kita dalam setiap program pembangunan, dalam setiap program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, harapan kita ini kan programnya kan berkesinambungan dan membawa dampak yang produktif secara berkesinambungan juga, tidak hanya bersifat pragmatis.